Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat edisi hari ini yang membahas berkenaan dengan penyakit katarak. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Junia dan juga Dokter Else. Selanjutnya kita ke Dokter Junia nih, sebelum masuk ke slide PowerPoint, Dok, saya ingin bertanya nih. Jadi sebenarnya kalau, ini kan gangguan pada mata nih, katarak ini. Kalau yang biasa pakai kontak lens, para cewek-cewek ini biasanya dokter, ini ada potensi tidak dokter untuk terkena katarak? Ada keterkaitannya nggak dokter? Oke, kalau untuk kontak lens sendiri, kalau penggunaannya jangka panjang, kemudian pemakaian tidak sesuai aturan, jadi itu kan beresiko terjadinya trauma pada matanya. Itu meningkatkan resiko katarak juga. Kemudian bukan hanya itu sebenarnya, betul kata dokter Else, yang resiko paling tinggi itu usia. Begitu. Apakah ada hubungannya dengan kontak lens? Sedikit banyak itu ada, tapi tidak sebesar faktor dari usia. Begitu. Kemudian juga dipengaruhi juga nanti kebersihan penggunaan kontak lens itu sendiri. Mungkin bukan katarak, bisa mungkin muncul penyakit lain. Misalnya infeksi pada mata itu yang paling rentan, dan trauma pada misalnya lecet lensanya atau perlukaan pada mata itu bisa terjadi begitu. Jadi penggunaan kontak lens sendiri itu sebaiknya ikuti cara pakainya yang benar begitu. Tidak boleh dibawa tidur, kemudian buka pasangnya harus dalam keadaan kondisi yang bersih tangannya begitu. Kalau untuk hubungannya dengan katarak, seandainya itu usianya sudah lanjut, penggunaan kontak lens juga, jadi resikonya makin tinggi begitu. Oke. Tapi apakah langsung kontak lens menyebabkan katarak? Sepertinya belum ada penelitian yang menyebutkan langsung. Jadi tidak langsung menyebabkan ketika digunakan dengan baik dan sesuai dengan anjuran pakai dokter ya. Betul. Karena dia memang langsung ada di bola mata, dipakai di bola mata, mungkin akan menyebabkan trauma-trauma juga, juga menyebabkan cedera mata juga dokter ya. Sinar UV juga mempengaruhi, bukan hanya kontak lens begitu. Jadi sebenarnya itu multifaktorial kalau untuk katarak. Tapi yang lebih faktor resiko itu adalah semakin tua usia, semakin besar resiko untuk mengalami katarak. Oke, yang paling utama adalah faktor usia. Walaupun tidak menutup kemungkinan tadi dokter ya, di usia berapapun sebenarnya orang beresiko untuk terkena katarak. Berarti yang silau-silau seperti ini dokter ada juga faktor resikonya dokter untuk terkena? Kalau silau itu lebih ke tidak nyamannya begitu. Sinar yang berbahaya itu adalah sinar UV. UV pun ada A, B, C ya jenisnya. Nah, kalau seandainya sinar yang diarahkan itu tidak mengandung UV, itu tidak sebesar resiko saat terpapar sinar matahari yang UV-nya tinggi, begitu. Berarti sebenarnya lebih baik untuk menghindari dokter ya, karena kalau kulit kan lebih mudah dokter, tinggal pakai sunscreen gitu dokter. Kalau mata kan nggak mungkin dok. Makanya kalau saat misalnya ya dok ya berlibur atau apa yang panasnya terik, itu disarankan penggunaan kacamata yang agak gelap. Jadi ada kan kacamata khusus yang anti UV ya. Nah, jadi itu mengurangi resiko lah begitu. Oke dokter, supaya lebih jelas kita langsung saja ke slide PowerPoint. Oke, tadi udah dijelaskan panjang lebar ya oleh dokter Else. Sekarang kita ke diagnosis tata laksana dan edukasi nih. Kita lanjut untuk mendiagnosisnya. Apapun itu penyakitnya pasti akan dimulai dengan anamnesis dulu. Jadi diagnosis katarak itu dibuat dengan mendeteksi adanya penurunan visus. Visus itu adalah daya lihat awamnya ya, yang tidak dapat diperbaiki dengan koreksi refraksi. Refraksi ini gangguan cekungan lensa, berarti diperbaiki dengan refraksi tidak dapat membaik. Kemudian dilakukan pemeriksaan mata lebih lanjut untuk melihat opasitas atau kekuruhan pada lensanya. Nah, pertama kita tanyain dulu pasiennya, kita anamnesis dulu biasanya keluhannya apa. Biasanya mengeluhkan penglihatannya berkabut, kabur, mudah silau, kemudian adanya halo. Halo itu seperti lingkaran ya gambarannya. Melihat cahaya, ada fotofobia, jadi saat lihat cahaya itu rasanya tidak nyaman begitu. Gangguan saat melihat warna seperti menjadi lebih buram atau menjadi kekuningan. Jadi singkatnya, saat cahaya masuk ke mata harusnya fokus ke satu titik,
saat di katarak karena ada sesuatu di depan lensanya, jadi dia cahayanya itu tidak fokus, jadi bias begitu. Oke, dalam anamnesis yang akan kita tanyakan itu biasanya usianya berapa? Di atas 65 tahun resikonya lebih tinggi dibandingkan di bawahnya. Kemudian ada diabetes atau tidak? Kenapa? Orang dengan penyakit metabolik resiko untuk mengalami katarak itu lebih tinggi gitu. Setelah itu kondisi metabolik atau herediter tertentu, ada riwayat katarak nggak di keluarganya, ada penyakit DM nggak riwayat di keluarganya begitu. Ada penyakit Wilson, galaktosemia, distrofi motonik ini dan sindrom Marfan, ini cukup tahu aja. Biasanya kalau memang di keluarganya sudah terdiagnosis penyakit tersebut, keluarganya itu lebih aware, oh iya saya ada riwayat keluarga penyakit tertentu begitu. Oke dokter, tapi kalau diabetes secara khusus sebenarnya apakah dokter keterkaitan langsungnya terhadap penyakit katarak? Karena ini kan kalau diabetes kan biasanya mengkonsumsi terlalu banyak gula dan lain sebagainya. Biasanya kan menyebabkan obesitas biasanya. Nah, ini Betul. apa kaitannya dengan Nah, penglihatan dokter? gula itu sangat jahat. Jadi dia bisa merusak sel-sel begitu. Nah, termasuk di sel mata. Bukan hanya itu, sebenarnya hubungan diabetes ke katarak itu sangat kompleks. Misalnya dari awalnya itu di darahnya kan kadar gulanya tinggi, begitu ya. Setelah itu aliran ke matanya bisa tidak sampai nih. Atau biasanya ke diabetes itu berhubungan juga dengan darah tinggi, kemudian kolesterol juga. Jadi aliran darah ke mata juga tidak maksimal begitu. Jadi hubungannya kalau dijabarkan satu persatu sangat kompleks karena dia berhubungan dengan penyakit-penyakit lain begitu. Ibu dari segala penyakit kayak ini dokter. Diabetes ini dokter Karena ya. itu kan metabolik ya, seluruh tubuh kita butuh melakukan metabolisme begitu. Saat fungsi metabolismenya terganggu, otomatis fungsi seluruh tubuhnya pun terganggu. Oke dokter, semakin menarik kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Akan duduk terlebih dahulu. Ya pemirsa, semakin menarik pembahasan kita di Dokter Kito yang membahas berkenaan dengan penyakit katarak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.